Saudara, perkembangan penanganan COVID-19 menjadi bahasan khusus antara pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pertemuan berlangsung di Wisma Atlet Kebayoran, Jakarta hari ini. Dari pantauan tim liputan Kompas TV yang terlihat hadir adalah Satgas Penanganan COVID-19, Doni Monardo, Kapuskes TNI dan staf khusus Menteri Kesehatan. Menurut informasi tim liputan Kompas TV dari staf Wakil Gubernur DKI Jakarta, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga ikut rapat secara virtual dalam pertemuan ini. Sebelumnya, Provinsi DKI Jakarta menyatakan kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar PSBB secara ketat pada 14 September mendatang. Dengan tersedianya flat isolasi mandiri tower 4 dan 5 di kawasan Wisma Atlet Kemayoran, kita harapkan akan semakin banyak fasilitas yang disiapkan oleh pemerintah untuk menerima masyarakat yang statusnya positif COVID tetapi tanpa gejala. Dengan demikian kita bisa mengurangi kesulitan masyarakat, terutama bagi mereka yang positif COVID, tetapi fasilitas yang ada di perumahan tidak memadai untuk melakukan isolasi mandiri. Sejauh ini ada sekitar 7 rumah sakit yang ruang ICU-nya penuh 100%, namun tempat tidur yang tersedia ada yang 1, 2, 3, 4, dan 5. Artinya memang ruang tersebut sangat terbatas sekali. Namun demikian, Bapak Menteri Kesehatan bersama dengan tim gabungan sedang memberikan suatu upaya agar seluruh rumah sakit COVID Jakarta mendapatkan fasilitas tambahan berupa ruang ICU, sehingga kekhawatiran masyarakat tentang kurangnya atau sedikitnya bed yang tersedia di ruang ICU di seluruh rumah sakit COVID Jakarta bisa teratasi. Itu tadi penjelasan Doni Monardo yang menyatakan memang ada ruang-ruang ICU di Jakarta sudah terpenuhi kuotanya. Kita langsung menyapa jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani yang ada di lokasi jumpa pers di Wisma Atlet di Kemayoran, bukan Kebayoran, Kemayoran Jakarta. Apakah dalam pertemuan di Wisma Atlet tadi, Okta, dibahas pula terkait rencana PSBB total DKI Jakarta 14 September mendatang? Ya, selamat malam Sofi dan juga saudara. Tadi juga betul sempat dibahas terkait dengan pemberlakuan PSBB total pada tanggal 14 September 2020 mendatang. Tadi memang informasi yang kami dapatkan memang tidak hanya dari pihak Satgas Penanganan COVID-19 saja yang hadir, maupun juga dari pihak pengelola atau dari koordinator Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Jakarta saja yang hadir dalam pertemuan tadi, tetapi informasinya baik Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan maupun juga Wakil Gubernur yakni Ahmad Reza Patria ini juga hadir secara virtual. Nah, memang tadi untuk informasi lebih lengkapnya terkait dengan PSBB total ini tadi kami mengutip dari Doni Monardo, ini memang mengatakan bahwa untuk pengumuman secara resmi ini baru akan disampaikan besok pada tanggal 13 September pukul 13 seperti itu. Dan memang sampai saat ini juga masih menunggu bagaimana hasil dari keputusan antara tim pakar Satgas, Pemprov DKI dan juga pihak-pihak terkait untuk bisa memutuskan apakah PSBB bisa diberlakukan besok atau seperti apa begitu. Nah, untuk informasi lebih lengkapnya berikut pernyataan dari Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Doni Monardo. Untuk PSBB yang sudah diumumkan oleh Gubernur DKI, secara resmi besok akan disampaikan kepada media sekitar pukul 13.00. Sehingga hasil dari pertemuan tadi masih akan dibahas lebih lanjut baik oleh pemerintah DKI, nanti pemerintah pusat akan diwakili oleh tim pakar Satgas bersama dengan perwakilan dari kementerian dan lembaga malam ini sampai dengan besok pagi, sehingga pengumuman yang disampaikan kepada masyarakat besok ada sebuah kepastian, harmonisasi antara kepentingan pusat dan kepentingan daerah, serta yang paling pokok adalah keselamatan masyarakat. Kesehatan masyarakat menjadi program prioritas Bapak Presiden Jokowi, dan kita berharap upaya-upaya pencegahan harus tetap menjadi upaya kita bersama.
Ya, Sofi, selain tadi dibahas terkait dengan bagaimana pengumuman PSBB yang akan dilakukan esok hari tanggal 13 September, tadi juga sempat dibahas terkait dengan penambahan tower untuk penanganan COVID-19, yakni di Tower 4 dan Tower 5 yang biasa digunakan atau yang nantinya bisa akan menampung bagi masyarakat yang berstatus OTG atau orang tanpa gejala. Nah, selain itu juga tadi disebut terkait dengan relaksasi 67 rumah sakit COVID seperti itu. Jadi nantinya akan ditambah pula tower begitu, jadi bisa membagi kapasitas di Tower 6 dan Tower 7 ke Tower 4 dan 5 sehingga untuk masyarakat yang dirawat di rumah sakit rujukan COVID ini bisa mendapatkan rujukan seperti itu untuk bisa dirawat di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet. Sofi? Okta, terima kasih atas laporan Anda langsung dari Wisma Atlet di Kemayoran, Jakarta. Saudara, jadi yang bisa kita tarik kesimpulan adalah tadi sudah ada rapat antara pemerintah pusat dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Besok pukul 13 akan ada konferensi pers lebih lanjut untuk mengumumkan apa yang akan terjadi pada tanggal 14 nanti terkait dengan keputusan DKI Jakarta untuk menerapkan PSBB total.